Saudara, berapa minggu ini kita sharing tentang keluarga, kita menceritakan betapa pentingnya rumah tangga itu, saudara. Oleh sebab itu, saya mau saudara ketahui, pertama-tama iblis mau menghancurkan adalah keluarga Kristen, keluarga yang beriman, saudara. Keluarga yang mencerminkan Kristus dan jemaatnya. Tidak ada kesaksian yang lebih daripada kesaksian sebuah rumah tangga. Saat rumah tangga itu bahagia, saat rumah tangga itu penuh dengan hadirat Tuhan, rumah tangga itu membawa berkat. Bahkan menjadi saksi bagi banyak orang, saudara, yang menyatakan ini rumah tangga beda dengan yang lain. Gereja mula-mula, saudara, mereka hidup dalam kekudusan, mereka memisahkan diri dari dunia. Sehingga orang-orang Romawi melihat orang Kristen, mereka langsung dapat bisa membedakan inilah keluarga Kristen karena di dalamnya ada kekudusan. Di dalam kehidupan orang Kristen ada takut akan Tuhan. Amin, saudara. Mereka tidak menjemah berhala, memuji, menyembah. Tetapi mereka hanya menyembah Tuhan Yesus Kristus. Melihat anak-anak mereka juga taat dan setia, saudara. Bayangkan. Mereka langsung tahu ini adalah keluarga orang Kristen. Suaminya takut Tuhan, istrinya cinta suami, haleluya. Minggu lalu kita bicarakan tentang fondasi sebuah rumah tangga. Kita tekankan, saudara, kehidupan kita masing-masing merupakan fondasi yang amat penting. Amin, saudara. Baik suami maupun istri, masing-masing harus ada hubungan intim secara pribadi dengan Tuhan Yesus sendirinya. Banyak yang mengharapkan pada saat mereka menikah, mereka ketemu dengan sang pria atau sang wanita, sang istri, sang suami, mereka berharap bahwa mereka akan dipuaskan atau merasa puas di dalam jiwa mereka. Mereka merasa itu digenapi, tetapi saudara, saya mau katakan itu keliru. Tidak ada orang yang bisa dipuaskan oleh orang. Kita hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, kita harus dewasa di dalam Tuhan. Pada saat umat Tuhan dewasa, disitulah mereka siap untuk mendirikan rumah tangga. Kebanyakan masalah karena tidak dewasa di dalam rohani, sehingga saudara pada saat mereka menikah, mereka masih berbaur dengan hal-hal dunia. Mereka masih belum bisa tinggalkan hal-hal dunia. Sehingga keluarga menjadi sangat berantak. Masih begitu cinta dunia sehingga tidak dapat memberikan hidupnya kepada Tuhan dan berkorban untuk keluarga. Saudara, ada pengorbanan yang Tuhan tuntut. Jikalau kita mau melihat keluarga itu bahagia, itu ada pengorbanan. Amin, saudara. Hati kita harus setia. Setia itu penting, saudara. Makanya kita katakan, saudara, kalau kita mau melihat Tuhan memberkati anak-anak kita, keluarga yang harmonis, di mana suami istri itu saling tetap mencintai. Amin, saudara. Apa yang terjadi? Atmosfer di rumah itu senang. Amin, saudara. Sukacita. Amin, saudara. Anak-anak tidak suka keluyuran kiri kanan, tidak suka shopping. Amin. Main game. Ongkos menurun. Amin, saudara. Rumah tangga menjadi harmonis. Amin, saudara. Dikatakan jangan berteriak satu dengan yang lain kecuali ada kebakaran. Kita melihat hal-hal yang menghancurkan sebuah rumah tangga. Hari ini tetap sebenarnya sebagai fondasi, saudara. Seperti saya katakan, kita letakkan fondasi yang paling dasar Tuhan Yesus Kristus, benar. Tetapi setelah itu, apakah kita membangunnya di atas emas, perak, atau permata, atau kayu, dan yang gampang terbakar, enggak ada kekuatannya, saudara. Emas bicara tentang ilahi, tentang ketuhanan. Berarti di satu rumah tangga itu tetap Tuhan Yesus yang kita selalu bicarakan. Sudah setiap pagi, makan pagi, hampir setiap pagi saya pasti sharing tentang Tuhan Yesus. Anak rohani kami yang di Saudi Arabia kerja sebagai suster mengatakan dia selalu datang tinggal bersama kami, yaitu Christina. Dia selalu merindukan makan paginya bersama, sarapan dengan kami. Bukan karena makannya enak, enggak, cuma kopinya lebih khusus. Tetapi yang dia katakan karena dia rindu mendengarkan pelajaran, pengalaman hidup yang ada bersama Tuhan.
Dia katakan itu sangat menolong saya. Dikatakan. Pada saat dia mengalami tantangan, dia teringat akan pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Saudara bayangkan, Tuhan suruh umatnya di Ulangan bahwa ayah dan ibunya pagi pada saat duduk, waktu berjalan, waktu kapan saja selalu bicarakan tentang Tuhan dan perintahnya. Amin saudara. Itu yang luar biasa. Saudara harus tahu. Seperti saya katakan, pada saat saudara menuju katakan, yes I do, I want to marry this person, saya mau menikahi dia. Saudara tahu, langsung iblis melontarkan segala macam. Memang peperangan kita ini dari mulai sampai akhir tidak lain, peperangan terus. Dari mulai pilihnya pasangan hidup, perangan, iya kan? Perangan dengan mata. Hati bilang ini, Tuhan firman Tuhan bilang ini yang bagus. Tapi mata maunya ke sini. Hati bilang ke gereja, mata bilang shopping. Bertentangan saudara. Nah, kita harus melawannya dengan kuasa firman. Amin saudara. Enggak, aku mau pilih kehendak Tuhan. Susah banget, aduh Tuhan aku gak ada feeling sama dia. Gak ada tampang seperti Tuhan Yesus. Saya maunya yang itu. Ya kan? Saya mau yang ini juga kan. Yang ini kampungan. Membosankan ngomongnya firman terus. Saya mau yang itu tuh, kalau cerita tuh ngomong fashion, kayaknya pas banget loh waktu dia ngomong fashion, cocok. Tetapi Tuhan mau bukan cocok di luarnya, amin saudara. Tuhan tahu siapa yang paling tepat bagi saudara. Supaya pada saudara menikahi orang ini saudara, Tuhan bisa berkati secara rohani. Amin saudara, waktu saya menikah sama istri saya, haleluya, bukan feeling, bukan wah, kayak Hollywood. Cuma ya Tuhan saya mau setia lah. Istri juga pasti nggak sama saya nggak terlalu biasa-biasa aja. Tapi saudara masuk dalam gereja pertama kali, ya pendetanya biasa-biasa saja. Tetapi saudara yang Tuhan kerjakan setelah kami menikah, kami mulai melihat, oh ternyata istri saya diberikan suatu karunia yang sesungguhnya menolong dalam pelayanan. Pada saat kami berdoa, dia mulai melihat hal-hal yang Tuhan nyatakan. Wah itu sangat membangun iman saya. Amin saudara. Sebab saya mau doa saya dijawab tuh sama Tuhan. Saya masih mengasihi istri saya. Bayangkan dikatakan saudara, istri yang melahirkan sebenarnya menaruhkan nyawanya di atas Tuhan. Melahirkan itu kan resiko. Anak dari siapa? Ya dari suaminya lah ya kan. Istri berkorban saudara. Siapa yang melahirkan nggak sakit, ketawa. Ada yang gitu. Ada yang melahirkan ketawa-ketawa. Aduh enak ya geli. Istri kalau ada tolong maju ke depan, tolong doa. Supaya doain yang mau menikah, supaya gak sakit, bisa ketawa-ketawa. Enggak ada, semua juga gigit ya kan. Ada yang udah salahin suami, Lucy. Kemudian tubuhnya berubah saudara. Ya pokoknya berubahlah segala sesuatu ya kan. Istri tahu lah ya. Udah melahirkan semua berubah. Diapain juga berubah. Saudara, anak sudah dilahirkan 1, 2, 3 turun mesin 4, 5 kali ya kan. Turun mesin namanya ya kan. Kita lihat waduh nih mobil udah lama nih ya kan. BMW sih BMW tapi tahunnya kayaknya tahun 2000. Mungkin kita udah gak setia saudara. Kita lihat yang lain, waduh ini baru ya kan. Suami bertobatlah. Makanya Tuhan katakan doa kita tidak bisa dijawab kalau kita tidak mengasihi. Demikian juga istri, tunduklah sama suami. Amin saudara. Masalahnya istri itu sering juga, biasanya dia kan dibawa istri. Istri suka jadi kepala gitu. Ngotot ya, yang lebih pegang peranan ya kan. Akhirnya suami tidak bisa, gak ada pede istrinya. Gak ada percaya diri, habis di rumah dimarahin terus sih. Di rumah dia gak bisa jadi jantan kan, dikit-dikit digini-giniin sama istri. Lu sih gimana nih belum berhasil, lihat dong ya kan, istri biasa gitu kan, lihat tuh tetangga kita, lihat tuh bawahnya udah Mercy, lu mah kijang melulu, gue bosen main kijang tuh. Kata-kata kita menjatuhkan suami kita, akhirnya suami nggak bisa, iya benar keluar, iya gue nggak ada keyakinan sudah. Nah nggak ada keyakinan, usaha tidak berhasil, yang menderita istri juga. Oleh sebab itu amin saudara. Tuhan memberikan firman. Yang saya tahu firman Tuhanlah yang memberikan tanggung jawab dan peranan kepada suami dan istri. Dengar,
peranan atau tanggung jawab tidak berarti yang menunduk itu berarti lebih rendah di hadapan Tuhan. Dengar, bukan berarti demikian. Bukan berarti karena suami kepala, berarti dia pasti lebih diterima Tuhan. Tidak. Atau si istri lebih tunduk, berarti istri mungkin kurang ya di mata Tuhan. Tidak, semua kita tuh sama. Amin saudara, Tuhan mengasihi istri, Tuhan mengasihi suami. Kasihnya sama dalamnya. Sama dalamnya. Tetapi peranan yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita dapat menjalankan sehingga terjadinya harmonis di rumah. Amin saudara. Mana mungkin di satu rumah tangga itu ada dua kepalanya. Ada enggak? Enggak ada. Anaknya kepecah-pecah. Kepotong, kebelah dua. Suami mau ke kanan, istri bilang enggak, gue mau ke kiri. Udah anaknya mau ke kanan ya, kanan kiri ya. Akhirnya apa? Tebelah dua. Bagus enggak anak tebelah dua? Dengar saudara. Ini kita bicarakan yang satu iman dalam Tuhan. Bagaimana kalau iman yang berbeda? Bukan lebih pecah. Makanya saudara, kalau saya pendeta tentunya saya katakan Alkitab Kristen adalah nomor satu. Amin saudara. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam firman tercatat tanggung jawab dan peranan dari suami dan istri. Luar biasa. Bahkan orang tua dan mertua semua ada di dalam firman Tuhan. Saya mau tanya, ada buku yang mana seperti ini? Hanya ada di dalam firman Tuhan. Maka itu saudara bacalah firman siang dan malam. Saudara. Renungkan firman siang dan malam. Fondasi yang berikutnya yang sering menghancurkannya itu saudara, perjinahan. Perjinahan adalah faktor yang paling parah. Yang menghancurkan dalam sebuah rumah tangga daripada yang lain. Tidak ada faktor yang lebih ganas seperti ini. Istilah yang lebih menghancurkan daripada perjinahan. Kalau suami atau istri sudah tidak setia dan berzina saudara. Aduh, saudara harus ingat. Firman Tuhan katakan kalau kita berzina kita berdosa kepada tubuh kita. Tidak ada dosa yang lain di luar tubuh katanya. Menipu di luar. Ya kan? Atau merampok atau hal-hal yang lain saudara itu di luar tubuh. Tapi perjinahan melanggar mendosa terhadap tubuh kita. Mari kita melihat saudara di 1 Korintus supaya mengerti apa yang Rasul Paulus katakan. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Saya pernah jelaskan ayat ini, saya mau saudara perhatikan ayat ini luar biasa. Memang di dalam Tuhan tuh kayaknya masih halal, tetapi tidak semuanya berguna saudara. Kalau ada hal-hal yang tidak membangun iman kita, sekalipun itu tidak kelihatan dosa, tetapi itu akan bisa menjadi suatu yang membelenggu. Dan Tuhan katakan jauhkan itu. Jangan diperhamba. Nonton DVD boleh, yang sehat, yang bagus. Tapi jangan sampai kalau nggak nonton nggak bisa tidur. Itu sudah diperhamba. Nonton sinetron, apalagi sinetron Korea. Nggak nonton nggak bisa tidur. Harus, itu udah perhamba. Ayat berikutnya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Lihat kan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Jangan pun izinkan makanan menjadi berhala. Jangan izinkan makanan yang mendikte kita. Karena tubuh ini bait Roh Kudus adalah untuk Tuhan, amin. Ayat 14 berikutnya, lihat. Saya mau saudara perhatikan firman, saya mau saudara pikirkan betapa dalam hikmat Tuhan dalam hal ini. Amin saudara, semua perintah Tuhan itu bukan membelenggukan kita, melainkan justru memerdekakan kita. Saudara. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ayat berikutnya, tidak tahukah kamu, lihat dengar. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali. Ayat berikutnya. Tidak tahu kamu bahwa siapa yang mengikatkan, lihat.
Siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Bagaimana kalau suami istri sudah satu daging dengan suami istri, kemudian satu daging lagi dengan orang, itu namanya kanker. Tubuh ini kebanyakan 80% air, betul? 80% air. Pada saat suami istri bercinta, ada gabungan air, betul? Makanya saudara, bukannya batu dicampur bisa dipisahkan. Saya mau tanya, kalau tinta dimasukin air, bisa dipisahkan nggak? Do you see that? Saudara lihat, langsung tercampur. Nah kalau berzina, apa terjadi? Campur. Bisa dipisahkan? Pada saat dipisahkan, makanya apa terjadi? Sakitnya bukan main. Suami istri yang pisah, mana ada yang enak? Karena udah menjadi satu. Saudara, inilah firman Tuhan. Saya sebenarnya mau bawa botol, satu air putih, satu sirup. Ya saudara supaya kasih lihat. Pas dicampur, jadi warna satu. Bisa dipisahin, ayo kita pisahin sekarang. Nggak bisa. Pakai apa mau pisahin? Kalau merah udah jangan putih jadi satu, gimana? Ayat berikutnya sudah lihat. Ayat tadi saja apa yang katakan? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Luar biasa kan? Dahsyat. Pada saat kita menyatukan dengan Tuhan, kita satu roh. Bagaimana Tuhan izinkan kita bercabul dengan yang di luar perintahnya? Tuhan akan tinggalkan kita. Saudara, inilah kekudusan yang saya mau sampaikan. Yang selalu menghancurkan sebuah rumah tangga tidak lain dengan karena perzinahan. Betapa banyak anak Tuhan yang seharusnya hidup di dalam kekudusan. Dengar saudara, saya tidak bilang gampang. Apalagi masa zaman kini, di mana begitu loose atau begitu menjadi hal yang populer malahan kalau udah bisa selingkuh kiri kanan di gereja. Kayaknya kok biasa-biasa ya. Tetap aja gue masih layani kok di gereja. Halo, kalau ada perzinahan di gereja, apalagi di tingkat pemimpin, pemain musik. Saya mau tanya, mana mungkin roh Allah bisa turun di atas kita? Karena roh Tuhan hanya turun di tempat yang kudus. Bagaimana roh Allah bisa turun di atas rumah tangga saudara? Kalau saudara di dalam perzinahan, saudara harus tahu roh Allah itu dahsyat. Saat dia tinggal di dalam rumah yang kudus, berkat Tuhan akan terus mengalir. Am I right? Betul nggak yang saya ngomong? Kedua, doa saudara langsung masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ketiga, roh Allah bekerja di dalam anak saudara memberikan hikmat, kemampuan ilahi sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa perkasa di mata Tuhan. Amin. Saudara tahu Obed Edom? Nanti saya mau sampaikan. Pada saat tabut perjanjian tinggal di rumah Edom hanya 3 bulan saja, dikatakan Pak Daud, itu Raja Daud, rumah Obed diberkati. Loh, kok mereka tahu diberkati? Tiba-tiba kambingnya dari 5 jadi 50. Tiba-tiba katanya nggak tahu bagaimana. Anak-anaknya jadi pintar. Itu di 2 Tawari 26 nanti saya akan katakan, nanti saya akan sampaikan. Dikatakan anak-anak Obed Edom ada anak-anak yang mampu, yang gagah perkasa, semuanya melayani Tuhan. Bahasa Inggrisnya, they are able men. Berarti mereka yang mampu. Gak ada satu yang tidak mampu. Mau seperti itu? Fantastic. Oleh sebab itu kenapa saudara saya dan istri selalu berdoa haleluya supaya hidup kami berkenan di mata Tuhan. Amin saudara. Jangan bilang tidak ada tantangan, jangan bilang tidak ada cobaan. Tetapi kami mau pilih hidup di dalam kekudusan. Saya tidak dapat bayangkan, saya mau kasih tahu dalam hati saya. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana saya bisa layani Tuhan
jika keluarga saya sendiri berantakan. I can't imagine that. Saya tidak dapat bayangkan. Apa sih yang saya bisa sampaikan kalau rumah tangga saya, istri saya tidak setuju, ya, belum datang gereja, berantem dulu, teriak-teriakan dulu, ya kan? Baru datang gereja, kemudian ketemu jemaah harus senyum-senyum. Senyumnya juga palsu, ya kan? Saya tidak tahu bagaimana harus layani Tuhan. Kalau keluarga saya sendiri tidak benar. Makanya saudara mau layani Tuhan. Amin saudara? Mau. Pilihlah istri dan suami yang juga cinta Tuhan. Takut akan Tuhan. Amin saudara. Yang mau setia saudara. Minta kategori pertama. Aku mau Tuhan. Istriku takut akan Tuhan. Atau suamiku takut akan Tuhan. Jangan bilang saya mau suamiku yang ada Alphard, Mercy, yang kaya. Entar udah Alphard, Mercy, saudara nggak disayangi. Tapi kalau saudara Tuhan aku mau suami yang takut akan Tuhan. Kenapa kalau takut akan Tuhan? Ada cewek gini, suami gini, wah ini dosa nih, saya mau dalam nama Yesus, ya kan? Takut akan Tuhan, kabur. Nah nggak takut akan Tuhan. Betul atau enggak? Saya takut akan Tuhan, amin. Saya juga tahu istri saya takut akan Tuhan, amin. Tenang, dia mau kemana mas saya mah tenang, tidur aja. Oh mau kasih, pergilah pergi. Saya tahu, dia takut. Pilih sesuatu yang rohani. Ya saudara boleh bilang aku mau yang gini, yang ganteng, yang kaya. Ya boleh, Tuhan kasih, jangan bilang gak kasih. Bukan Tuhan kasih, iblis kasih. Iblis banyak stok yang kayak gitu. Stoknya ada di gudang banyak, limpah. Oh mau yang ini ada, gua ada. Mau yang cakep ada. Disodorin ya tuh anak Tuhan. Wah ini nih Tuhan sudah kirim. Tahu-taunya Tuhan yang T-nya kecil. Aduh luar biasa. 1 bulan senang, 2 bulan. Aduh bahagia gak lama. Gak ke gereja. Ya kan? Babak belur, dipukulin. Benjol kiri, benjol kanan. Baru datang ke pendeta, Pak ye tolong doa. Tumpang tangan sama Yesus. Udah segar pulang berantem lagi ya kan. Kapan beresnya? Bingung saya. Dikatakan apa berikutnya? What's the next verse please? Jauhkan dirimu dari percabulan. Jangan jadi hero. Pahlawan di sini. Satu-satu hal yang Tuhan ajarkan. Jangan perang. Lari, kabur. Ya kan? Jauhkan. Suami jangan udah lihat begini nih. Cewek udah gini-gini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nggak berlaku dalam nama Yesus. Pasti jatuh saudara. Tahu nggak gitu? Langsung kabur. Amin. Itu menang. Itu namanya hikmat. Amin saudara. Jangan lihat TV, totonya FB ini ada wanita. Wah udah ini lucu ya, bagus ya. Tak. Cuma disentuh aja. Tuh gambar jadi besar. Itulah benih dosa. Kalau direnungkan, dengar. Itu akan jatuh. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, terjadi di luar tubuhnya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya kan, siapa yang katakan? Bukan Pak Yer, firman Tuhan. Percabulan berdosa terhadap dirinya. Saudara, dosa itu mengerikan dan membelenggu. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, diikat. Di dalam rohani. Kita minta ampun ya Tuhan ampuni, amin, Tuhan baik. Tetapi belenggunya belum tentu dibebaskan. Saya mau saudara tahu, saya kabarkan ini bukan untuk apa, bukan mau memalukan, justru saya mau saudara dimerdekakan. Haleluya, amin saudara, haleluya. Saya mau saudara hidup dalam kemenangan dan diberkati. Tapi saya tahu cara iblis begitu jahat saudara. Saya bukakan nih rahasianya. Dengar. Saya bukan orang yang benar, saya pernah jatuh dalam dosa. Saya belum dalam Tuhan, saya berdosa banyak. Dan saya tahu, ikat. Kita jatuh lagi 2 kali, diikat kedua kali. Minta ampun, Tuhan ampuni. Iblis kan bisik, gak apa-apa. Kan nanti kan minta ampun lagi. Gak apa-apa, nanti diampuni kok. Memang benar, 1 Yohanes 1:9, memang diampuni. Tuhan aku salah, ampuni. 3 kali, lebih lagi keikat. Ke-4, ke-5 gak bisa berkutik. Sampai ke-10 saudara udah bosan minta ampun. Gue udah gak bisa lah Tuhan, emang gue lemah. Itu alasan manusia kan? Ya atau iya? Ya iyalah. Next verse. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah
bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Namanya Roh, nama aja Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Kamu tidak dapat dari mana-mana, roh ini datang dari surga, dari Allah Bapa, rohnya sendiri tinggal di dalam. Saudara tidak ada di dalam perjanjian lama di mana Tuhan tinggal di dalam manusia. Tetapi hanya saat ini kita diberikan privilege bahasa Indonesia, ya kan? Keistimewaan di mana Tuhan tinggal di dalam diri saudara. Dan saudara bukan saja tidak harus berzina, saudara jangan ada kesel seperti Ibu Switi bilang, ya unek-unek, kepahitan, itu menjauhkan Roh Kudus. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, kita setelah ditebus dari Tuhan dengar, kita bukan milik kita sendiri lagi. Ada amin? Kalau kita bukan diri kita sendiri, kita milik siapa? Kita milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, siapa yang berhak memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatu? Siapa? Tuhan. Luar biasa saudara firman ini. Inilah fondasi yang luar biasa. Saudara kan bagaimana pornografi? Pak, pornografi mendatangkan gairah suami istri. Is that right? Saya mau kasih tahu, sebaliknya justru pornografi yang menjadi salah satu faktor di mana suami istri pisah. Pornografi adalah sesuatu yang dari iblis yang menaruhkan bibit seperti kanker di dalam hayalan saudara. Yang saudara hidup hanya hayalan. Akhirnya saudara hanya menginginkan sesuatu yang, karena pornografi semua juga kelihatannya sempurna. Itu semua bohong, tipu, muslihat iblis. Akhirnya apa yang terjadi? Suami tidak bergairah dengan istri, istri tidak bergairah dengan suami. That's the poison of pornografi. Saya tahu dalam gereja jarang bicarakan, tapi karena begitu mengerikan saya pernah bicarakan, ada 1 miliar website of pornografi di internet. 1 miliar. 1 billion, do you believe that? Puji Tuhan di Indonesia masih dilarang, tidak terbuka. Tapi ada yang masih bisa masuk. Sumber yang datang darimu. Saya mau kasih tahu dari mana sumber kasih kita. Saya suka Jimmy Evans yang katakan, sumber kasih antara suami istri adalah Tuhan. Yesus adalah kasih. Amin saudara. Kalau kita tinggal di dalam kasihnya, maka kasihnya mengalir untuk mengasihi suami dan mengasihi istri. Saudara, dia katakan setelah menikah 10 tahun, 20 tahun merasa jemu. Kenapa bisa merasa jemu? Ya saya katakan ya kan semuanya berubah. Nggak semudah dulu lagi, istri saya rambutnya rontok. Tetapi yang memberi kekuatan kasih bukan dari fisik. Amin saudara, dari mana? Pada saat kita dipenuhi kasih Tuhan, maka kasih ini yang dari Tuhan bisa mengasihi istri sebagaimana adanya. Haleluya, amin, haleluya, amin. Oleh saudara, dengar, makanya menikah bukan karena melihat, menikah karena Tuhan yang pimpin. Itu yang pertama. Maka itu saudara, fondasi ini penting dan luar biasa. Seperti saya katakan, tidak mau menjatuhkan saudara atau membuat saudara tidak atau menuduh, tidak ada maksud itu. Justru saya mau saudara dibebaskan. Amin. Kita melihat Matius 5 ayat 28. Tapi aku berkata kepadamu, kita lihat ayat 27 ya. Kamu telah mendengar firman, bukan firman, ini 10 perintah. Salah satu 10 perintah, bukan saja firman aja, 10 perintah. Jangan berzina. Berarti Tuhan katakan berzina itu di dalam perjanjian lama berarti hanya hubungan tubuh, berzina itu dosa. Tapi kalau di perjanjian lama berzina dalam pikiran itu nggak apa-apa. Itu perjanjian lama. Tetapi Tuhan Yesus katakan di perjanjian baru, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Pornografi membuat orang berzina di dalam pikirannya. Sudah dengar. Pornografi membuat orang berzina di dalam pikirannya. Ini menjadi banyak masalah saudara. Makanya saudara saya mau sampaikan hal ini bukan saja kepada jemaat.
Tapi karena firman ini akan tersebar di mana-mana, ini menjadi satu hal yang penting. Kalau saudara mau melihat kuasa Tuhan bekerja dengan berkelimpahan, berkat dengan berkelimpahan, dengar baik-baik saudara. Kuncinya adalah kekudusan. Kalau saudara kudus, saudara akan melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat. Karena tidak ada celah saudara. Bahkan sakit penyakit Ebola pun tidak akan tembus di dalam hidup saudara. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran. Kedua, ada hal yang penting yang itu tidak jujur. Fondasi kedua, apa yang menghancurkan sebuah satu hubungan adalah bohong dan dusta, saudara. Karena begitu terbiasanya kita bohong, akhirnya saudara makin hari makin terbiasa menutup. Saudara bayangkan kalau istri saya bohong saya sekali ya, soal kecil ya, mungkin soal keuangan. Saudara, setelah saya ketahuan dia bohong misalnya saudara, saya tanyakan, mungkinkah saya bisa percaya dia lagi? Nah, kalau sebuah rumah tangga yang dasarnya adalah ketulusan dan kebenaran, dan kita mulai bohong satu dengan yang lain, bagaimana? Bagaimana ada hubungan yang sehat antara suami istri? Kita enak waktu bohongnya, tetapi waktu ketahuannya bukan saja enggak enak saudara, tapi menghancurkan fondasi yang mutual trust, saling percaya itu hancur saudara. Dan saudara tahu, mungkin minta maaf pun saudara tidak bisa percaya lagi. Ini berlaku di dalam hubungan, di dalam keuangan, di dalam segala hal. Kita bohong, ya gue ke, tonton saudara shopping nih misalnya. Enggak, gue ke rumah tangga ini temen dulu, bohong. Sekali bohong, akhirnya lupa yang saudara bohong. Ketahuan juga. Nah udah ketahuan, lain kali mau bilang, ya, gue ke rumah temen. Benar loh. Bukan itu saja, tetapi sudah apa? Hilang kepercayaan. Bagaimana saudara bisa mendirikan rumah tangga dengan harmonis dan kepercayaan? Hancur. Istri saya percaya saya percaya istri saya. Semuanya tidak ada yang tersembunyi. Keuangan kami terbuka. Dia ada berapa, saya ada berapa, kita gunakan. Sama-sama membuat keputusan, saudara. Ini dalam rumah tangga kami. Saling menutupi kebutuhan, saling tidak bilang, oh ini gue punya, ini lu punya. Tidak ada saudara. Uang itu masuk ke dalam kami berarti untuk kami bersama. Mari kita lihat firman Tuhan. Yohanes pasal 8, 42-45. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dengar, dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan dia tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepada kamu tidak percaya kepadaku. Di dalam Inggrisnya dikatakan, ayahmu adalah iblis karena dia mendusta dari mulanya. Dengar, saudara dengar. Bohong kecil kelihatannya tidak apa-apa, tetapi di belakang bohong itu adalah roh yang dari iblis. Kita bohong berarti kita digeraki oleh apa? Oleh bapa segala dusta, iblis. Iblis masuk di dalam rumah tangga saudara melalui dusta. See that? Dan apa pekerjaan iblis? Tidak lain membunuh, mencuri, membinasakan. Saya mau sampaikan ini saudara, kenapa? Supaya kita terbiasa saudara, berani hidup dalam kebenaran. Amin saudara, dengar baik-baik. Saya tahu firman ini susah, keras, tetapi tujuannya bukan mau menjatuhkan, justru mau membebaskan. Amin. Memerdekakan saudara, supaya saudara hidup dalam kebenaran. Saudara, kalau saudara hidup dalam kebenaran, saudara tidak takut apapun juga. Powerful. Saya tidak takut misalnya ada apa yang ditanyakan istri, saya tidak takut. Mungkin saya lupa tetapi saya tidak ada niat untuk bohong.
Ini bukan saja antara suami istri, ini juga antara satu dengan yang lain di gereja. Kalau kita mau ada hubungan yang erat dan yang baik di atas fondasi kasih, maka ketulusan hati, kejujuran adalah fondasi yang penting, saudara. Apalagi di keluarga. Nah, kita dusta kepada satu yang lain, kita pasti bohong juga kepada anak kita sendiri. Jangan nangis ya, nanti beliin permen. Jangan nangis ya, ntar lupa beli. Bohongin anak. Akhirnya anak juga ikut bohong. Keluarga semua bohong-bohongan. Hubungan juga bohong-bohongan. Datang gereja juga bohong-bohongan. Dan saya tahu Tuhan paling tidak suka orang yang munafik. Di Matius pasal 23 saudara akan baca. Nanti pulangnya. Lihat apa Tuhan tegur tentang orang munafik, orang Farisi. Mungkin saudara katakan, itu kan orang Farisi. Saudara, ternyata orang Farisi sikapnya ada di dalam orang percaya. Bukan soal orang Farisinya, tetapi tingkah lakunya. Apakah saudara mempunyai itu? Bertobat. Amin. Kunci benar, Tuhan saya mau berubah. Saya tidak mau lagi demikian. Saya mau membangun rumah tangga saya dengan kebenaran, kekudusan, kejujuran. Saya mau bangun rumah tangga saya dengan intim bersama Tuhan Yesus. Maka saudara akan melihat, gak usah banyak pendeta doakan, saudara pasti diberkati. Lebih baik jujur dan menyatakan aku gak kuat. Tuhan aku maaf, aku tidak bisa. Tapi daripada kita bohong. Dua dasar yang kita sampaikan hari ini, perzinahan adalah satu hal yang merajalela, maaf sekali saudara. Seharusnya di luar gereja tetapi terjadi di dalam gereja juga. Jauhkan saudara, jauhkan. Berhikmatlah, hubungan jaga batas saudara. Kalau udah merasa dekat dan di luar saudara harus tahu jaraknya. Kaum muda apalagi hormonnya sedang dalam maksimal, ya kan? Kita harus menjaga jarak, berhikmat. Sebab saudara dengar baik-baik, kalau Yusuf jatuh di dalam dosa dengan istri Potifar, maka segala berkat yang sebelumnya Tuhan janjikan tidak akan digenapi. Perzinahan menghancurkan masa depan kita.